Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tigi pundi? Kemarin bab pertama menerangkan tentang akal. Kemudian kedua menerangkan tentang dhammil hawa, syahwat dan hawa nafsu. Kenapa manusia dengan syahwat dan hawa nafsunya ketika diikuti mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada penyesalan yang dilakukan oleh manusia. Apa faktor-faktor negatifnya dari syahwat? Wa innama faddala angin pemestine ngutamakno sinten Allah al-adami niwe ing menungso Adam. Manusia diutamakan oleh Allah alal hayawan ngalahno ing atase hewan. Manusia lebih utama dari hayawan al-bahimi kang bangsa rumangkang binatang ternak, kuda, kambing, kerbau, unta, sapi dan seterusnya. Manusia diutamakan dari binatang ternak bil akli kelawan sebab duwe akal. Karena akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia lebih mulia daripada hayawan. Andaikan akalnya diambil, maka manusia akan sama dengan hayawan. Begitu juga ketika syahwat dan hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka manusia juga akan terhina seperti hayawan. Apabila nafsu dan syahwatnya dikendalikan oleh akal, maka manusia akan bisa mulia. Mulianya manusia dianugerahi oleh Allah akal yang bisa membedakan dan bisa mengetahui. Alladzi kang amara kang perintah sinten ladzi bikafil hawa kelawan nyegah utawa ngerem hawa nafsu kesenangan. Jadi akal itu diibaratkan seperti rem ketika naik mobil. Kalau Anda naik mobil, rime orang mandi, akali orang cerdas, akali remnya enggak blurut terus, akali nopo tidak jernih, akalnya tidak baik, maka seperti naik motor yang remnya blurut terus. Jangan-jangan lampu merah rem, rime orang mandi jablas terus nabrak. Itu akhirnya akal diibaratkan kafil hawa. Fa idza lam yakbal, nalikane ora nampa sapa wong kaulahu ing pendapate akal. Seperti yang kemarin saya ibaratkan akal seperti penasehat, nafsu dan hawa penggodanya, hati sebagai penentu kebijakan, pemimpinnya. Ketika akal dengan nafsu kok berdebat, biasanya Anda ketika mau melakukan sesuatu, dalam diri Anda itu ada gejolak dialog. Bagaimana ini melakukannya? Oh enggak sedo, oh ini bagaimana? Itu adalah dialognya nafsu dengan akal. Tapi yang memberi keputusan adalah hati. Lebih condong kemana hati tersebut untuk berpijak. Kalau lebih condong kepada hawa nafsunya, akalnya dikesampingkannya,
Wa hakama lan netepno sapa wong mutusno al hawa ing kesenengan hawa nafsu. Kalau dia lebih condong kepada pendapatnya hawa nafsu syahwat kesenangan, ya kana ana sapa wong adami manusia tadi al hayawanul bahami utawi ana apa hayawan rumangkang, hewan binatang melata, binatang ternak. A'dzaru iku luweh uzur, luweh duwe alasan minal adami saking menungso. Maka binatang ternak tersebut lebih memiliki alasan karena dia diciptakan hanya memiliki nafsu, gharizah, watak, tapi tidak diberikan akal. Makanya kalau perasaan, hayawan pun juga punya perasaan. Contohnya, perasaan hayawan, ada kambing masukkan ke kandang macan. Kira-kira seneng napa wedi? Nah, itu berarti hayawan kan juga punya perasaan. Nah, perasaan terkadang kelinci mau sembelih nangis, kan duwe perasaan. Punya perasaan, tapi dia tidak punya akal yang bisa membedakan. Wa yadullu lan dudono ala fadli khilafil hawa ing atase keutamaane nulayani hawa nafsu kesenengan. Wa taqdimil kalbi saidi lan oleh maringno asu anjing buruan. Jadi ada hayawan secara syariat diperbolehkan anjing untuk digunakan berburu hayawan, tapi dengan syarat beberapa kriteria yang terlatih. Itu ada. Anjing ketika menangkap hayawan buruan, dia padahal anjing tidak berakal. Ketika menangkap dia tidak mau memakan tapi diberikan tuannya. Berarti kan perasaannya ini apa lebih mulia, lebih utama. Kalbus saidi, anjing yang digunakan untuk berburu itu lebih utama. Ikramuhu oleh mulyaknone kalbus said ala abna'i jinsihi ing atase sepadane mengkono kalb. Wa dzalika utawi mengkono ikramuhu ala abna'i jinsihi, anjing yang digunakan berburu itu lebih mengerti daripada manusia yang diberi akal tapi tidak mau menggunakan akalnya, karena anjing tersebut wadzalika limakani mukhalafatih krono panggunan oleh nulayanine kalbus saidi, mestinya nurani dan naluri seorang anjing ketika menangkap hayawan buruan untuk dimakan dia, tapi dia mengalahkan, tidak untuk dimakan, tidak mau memakan, malah diberikan kepada tuannya, ditangkap untuk tuannya. Berarti dia melawan naluri kesenangan nafsu dan hawanya dan memberikannya kepada tuannya. Karena limukhalafatilil hawa marang kesenangan min habsima saking nyekel nangkep perkara. Soda kang buru sapa al kalbu ing ma ala sahibihi ing atase wong sing duwe al kalb. Duna aklihi ora mangan mengkono ma sodahu. Anjing yang berburu tadi digunakan berburu ketika menangkap hayawan buruan, tidak dimakan sendiri. Andaikan dia mengikuti hawa nafsunya, menangkap pasti akan dimakan sendiri, seperti layaknya binatang buas. Tapi dia tidak mau memakan karena menahan kesenangan hawa nafsunya dan diberikan kepada tuannya sahibihi khaufan krana wedi. Anjing tersebut menangkap. Kenapa hayawan buruan yang ditangkap tidak dimakan? Karena dia takut min uqubatihi, saking seksone sahibihi, karena takut kalau nanti dimakan dia akan dihukum oleh tuan yang memilikinya. Au syukron utawa nyukuri li ni'matihi marang nikmate sahibihi,
karena dia menangkap khayalan buruan tidak dimakan, diberikan tuannya karena dia sudah diberi makan terus, bersyukur kepada tuannya. Nah itu anjing seperti kera yang dibuat jalan-jalan itu apa? Kera yang dibuat apa ngamen, ngerti kera kecil, disuruh nari, disuruh macam-macam kan nurut. Karena ada kalanya dia takut atau ada kalanya dia karena diberi makan terus. Nah ini manusia diberi nikmat terus oleh Allah tapi tidak mau nurut karo Gusti Allah. Nah ini berarti kan lebih baik mana kera atau anjing tadi dengan manusia. Nah itu kalau dia menuruti hawa nafsunya. Wa'alam lan ngertiyo sira annal hawa setuhune hawa nafsu kesenengan fi dzarbil misli ing dalem mewehi contoh. Kesenangan hawa contohnya kalmai koyo banyu, aljari kang mili, alhadidi kang bangsa wesi, aljariyati kang milekno, yan hadiru kang mili apa mengkono alma bisafinati tab'i kelawan peraune kebiasaan watak. Wal aqlu utawi akal muradifani iku madani karone. Muradif itu menyamai. Menyamai ya memiripi. Muradif itu kalimat yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Kalau dalam bahasa Inggris atau Indonesia namanya sinonim. Tahu sinonim? Belajar bahasa Arab, ada tidak kalimat sinonim? Kalimat yang berbeda kalimatnya memiliki makna sama. Jalasa artinya apa? Qa'ada, padahal qa'ada dengan jalasa kok artinya sama-sama duduk. Nah, itu namanya sinonim, beda tapi sama. Begitu juga ja'a artinya apa? Datang. Ata datang. Ja'a datang, ata datang. Memiliki makna sama tapi kalimatnya berbeda. Aklul murad akal kang ngarepno watawani lan ngendi-ngendi. Murril ma'i mlakune banyu bisa finati ana ing dhuwur klapak prau. Wayam bagi lang sayuk jolil akil kedue wong sing duwe akal. Ayya alama ingin to ngerti sapa akil anna muqasata setuhune madakno kias madakno asyiddata ing perkara sing bangetno menyamakan sesuatu yang sangat memaksa fi khilafil hawa ing dalem nulayani kesenengan hawa nafsu. Bagi orang yang berakal untuk tahu memaksakan diri untuk menentang kepada kesenangan nafsu. Contoh nih siang-siang puasa, puanas, roh es, wabang, seger, kan enak leno nafsu. Diombe awan-awan wah seger. Sampai Anda bisa ngempet, enggak makan, roh panas-panas, es seger, ora gelem ngombe. Nah, ini berarti menahan dengan penuh usaha itu muqasatas syiddah. Untuk berusaha khilafil hawa menentang dengan kesenangan. Ashalu iku luwih gampang mimma saking perkara yalqa kang nibakno sapa akil fi muwafaqatihi ing dalem nyocoki nuruti hawa nafsu. Wa aqallu ma utawi sithik-sithike perkara yalqa kang nibakno sapa muwafiqul hawa wong sing nuruti kesenengan hawa nafsu. Annahum setuhune muwafiqul hawa, orang yang mengikuti kesenangan nafsunya, mereka semua yasiruna
Bak napa ya? Ya nggih, yasiruna dadi sapa mengkono muafiqul hawa ila halatin marang siji tingkah keadaan la yataladzuna kang ora iso ngerasa enak bihi kelawan ma fiha ing dalam halah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya terkadang ketoke enak tapi bar diombe malah ndadekno watuk, menjadikan tidak merasakan enak seperti yang dibayangkan. Nah itu karena nafsu terkadang hanya memberi khayalan. Khayalan itu seperti kemarin berpikir dan berkhayal. Berpikir itu menuju sesuatu yang logika. Kalau berkhayal menuju sesuatu yang bisa dirasakan panca indera. Berkhayal itu rasane sambal terong itu piye? Itu berkhayal. Tapi bagaimana cara membuat sambal terong itu berpikir? Iso ya, pikir dengan berkhayal. Hawa nafsu biasanya itu tidak menuju ke pikiran tapi banyak menuju ke kekhayalan. Awan-awan siang-siang di bulan puasa melihat es degan. Kan khayalan, wah rasanya enak. Dah itu kan berarti berkhayal karena tidak berpikir bagaimana membuat es degan ini atau menyimpannya nanti maghrib dimakan. Dah kalau minum berarti itu namanya berpikir. Tapi kalau langsung wah seger rasanya enak, itu berarti berkhayal. Dah khayalan itu terkadang tidak cocok dengan kenyataan. Nah itulah banyak orang menuruti nafsu dan hawanya dengan khayalannya, ketika dia mengalami apa yang dia khayalkan tadi tidak merasakan seenak apa yang dikhayalkan. Oh, ngono. Sampean wah liburan enak. Wah, setelah liburan enake ora koyo sing dibayangno. Nah, itu namanya apa? Apa nafsu tidak cocok dengan apa yang la yataladzu biha. Hatta la yasbiruna hingga ora sabar sapa wong akeh anhu saking mengkono ma yulqa muafiqul hawa, sesuatu yang dilakukan untuk mengikuti kesenangan hawa nafsu. Li'annahu karena setune wong, karena dengan mengikuti kesenangan hawa nafsu yasiru dadi sapa wong bil idmani kelawan menyandui apa yuk ketagihan itu apa? Idman itu menagih. Ketagihan itu idman. Idmanul khamri berarti nyandu minuman keras. Idmanul dukhan apa? Ora roh. Nyandu rokok. Nek wis kadung nyandu poso-poso ana kancane mokak kebal-kebul ya ngono wae kecap-kecap terus wong wis nyandu nggih. Nek roh wis ketara nggih. Itu berarti apa? Sudah apa? Artinya apa? Ketagihan itu apa? Nyandu. Bahasa Arabnya idman. Sudah apa? Koyok sampean wae poso-poso lesu mambu masakan seger. Ora ana apa-apa kang ngiler nggih. Itu berarti apa? Pikirannya dengan apa? Perasaannya itu apa? Ya sama, idmanul adah. Nyandu atau ngenagei perkara sing dibiasakno. Idman itu nagei. Adah membiasakan. Kamu dminil jima kaya wong sing biasakno jima kumpul. Wa syurbil khamri lan ngombe arak. Niki adoh nek sing gampang sing roh ya kaya wong sing biasa rokok. Wong nek biasa rokok nalika prai roh kancane pinggir rokok ya kecap-kecap terus. Iku wis ketara berarti dia idmanu dukhan ngoten. Nyandu apa? Rokok. Wa tafakkuru utawi mikir-mikir fi hadhil asya ing dalem iki pira-pira suwiji-wiji tahunu gampangno
apa tafakkur hadhil asya alal insani ing atase menungso gampangno rafdhul hawa, nolak kesenengane hawa nafsu. Anda memikirkan tadi hinanya mengikuti hawa nafsu, memikirkan bahwa apa yang dikhayalkan terhadap hawa nafsu terkadang tidak cocok seenak apa yang dirasakan. Ketoke rasane khayalane enak, nalika nglakoni ya lara kabeh. Berarti apa yang dibayangkan dikhayalkan oleh hawa nafsu tidak seenak bayangannya. Kenyataannya tidak seenak apa yang dikhayalkan. Nah, memikir seperti itu maka akan memudahkan manusia untuk tidak mengikuti kesenangan hawa nafsunya. Wa mimma lan saking perkara yahunu kang dadi gampang apa al hawa nuruti hawa nafsu kesenengan. Ayatafakkara ento mikir angen-angen sapa al insanu menungso fi nafsihi ing dalem awak dhewene insan. Faya'lamu mongko ngerti sapa insan annahu sedune insan. Lam yakhlu ora diciptakno sapa insan, ora diciptakno limuwafaqatil hawa krana nuruti nyocoki nuruti kesenengan nafsuni. Manusia diciptakan bukan untuk melampiaskan kesenangan hawa nafsunya, tapi untuk mengontrol dan memandu kesenangan tersebut untuk tujuan penciptaan manusia. Jadi Anda hadir di dunia ini harus tahu tujuan Anda hadir di dunia untuk apa. Setelah di dunia Anda hadir untuk apa? Setelah meninggalkan dunia akan kemana? Setelah akan kemana Anda harus bertanya pada diri Anda, ada apa nanti setelah kemana tersebut? Di dunia untuk apa, setelah itu kemana, kemana ada apa. Kalau paham itu maka Anda paham tujuan hidup. Kalau paham tujuan hidup berarti hidupnya tidak semaunya. Ora saenake dhewe, turu mangan mati. Ora. Mestine apa? Duwe tujuan hidup. Allah memberikan tujuan hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti hadirnya Anda di dunia, dilahirkan berada di dunia ini untuk beribadah. Berarti semua gerak-gerik dan gerakan dan apapun yang Anda lakukan harus punya niat adanya unsur nilai ibadah. Tidurnya nilai ibadah, makannya nilai ibadah. Apapun yang dilakukan gerakannya harus punya nilai ibadah supaya tahu tujuan kehadiran Anda di dunia. Maka Allah berfirman, wiridan yang tiap pagi Anda baca, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah Anda kira aku menciptakan kalian hadir di dunia ini main-main? Abasa itu main-main, kon mangan, turu, seneng-seneng bar mati wis ngono. Itu main-main. Tidak. Fata'alallahul malikul haq. Ada tujuan untuk berada di dunia. Setelah di dunia kembali kematian juga ada apa? Kemana berarti ada mati, menghadap kepada Allah. Ada apa akan dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan yang ketika dilakukan di dunia. Fa innal jamala setuhune unta yakulu mangan apa jamal aksara luweh akeh minhu saking mengkono jamal. Unta itu makan makanannya banyak, minum juga minumnya banyak. Terkadang sekali minum 20 sampai 40 liter mampu unta. Makanya di surat Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah itu surat apa?
Juz amma ya ora ono sing hafal iki. Ora mlebu aliyah. Al-ghasyiyah hal ataka hadisul ghasyiyah. Allah menanyakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa Allah menanyakan apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta? Karena di dalam penciptaan unta ada sesuatu yang unik. Makanya Allah tidak mengatakan afala yanzuruna ilal baqari atau ilal jamusi, ora, tapi afala yanzuruna ilal ibili. Di dalam penciptaan unta ada sesuatu kebesaran Allah yang unik. Unta itu hayawan yang spesifik hidup di tengah padang pasir gurun. Dia mampu tidak makan berhari-hari. Dia di kelopak matanya itu didesain oleh Allah, diberi beberapa pelapis. Sehingga ketika ada badai gurun pasir, seperti apapun mata ini enggak pernah kelilipan. Ono kacamata otomatis. Itu penciptaan unta. Begitu juga desain giginya. Gigi unta itu mampu mengunyah duri-duri. Karena di padang pasir terkadang nggak ada rumput, adanya kayu-kayu dan duri. Nah, kemudian di lehernya, di bawahnya ini desainnya ada kantong air, mampu meminum literan air, puluhan liter air itu langsung sekali minum dan disimpan di kantong lehernya yang panjang itu, di bawahnya mampu menyimpan literan puluhan liter air dan berhari-hari sampai seminggu pun enggak minum, kuat ya. Karena di dalam kantongnya punya simpanan. Nah, itulah makanya Allah afala yanzuruna ilal ibili. Kakinya pun juga ada desainnya sendiri. Yang di situ penciptaan unta yang sangat aneh. Makannya pun yuk, sekali makan terkadang banyak. Bariku poso orang makan pirang-pirang dino yuk kuat. Nah, itu desain unta. Wal usfur lan piro-piro usfur. Usfur itu burung gereja, burung kecil. Yusafidu ngumpuli. Yusafid itu artinya kawin utawa ya kawin yusafid. Aksara luweh akeh sapa usfur. Usfur itu berkicau, berjodoh, gonta-ganti tanpa ada akad nikah, tanpa ada kenalan. Nah, itu menuruti karena dia wal bahaim lan piro-piro hayawan mutlaqatun bebas. Hayawan sapi, kerbau, hewan kambing pun bebas. Enggak kelambinan ya apa-apa, bebas. Itu artinya karena dia tidak punya akal. Fi mahbubatiha ing dalem kesenengane mengkono usfur lan bahaim. Mana yang dia senangi min ghairi hasrin saking tanpa anane batas. Wala yusyabihu lan ora madakno hum ing mengkono al usfur wal bahaim wa ghairihi apa ghamun kesedihan, tidak ada rasa sedih. Falam mana koso semangsane dadi kurang apa hadzul adami kebagiane anak menungso minas syahwati saking syahwat kesenengan. Sumasyibat mongko nuli ditambahi bin naksi kelawan kurang. Alima ngerti sapa al adami annau setune adami lam yukhlaq ora diciptakno sapa adami lidzalika krana arai muwafaqatil hawa. Setelah dia tahu manusia ada batasnya, andaikan banyak-banyakan makan, unta pun lebih banyak makan. Andaikan banyak-banyakan bercinta dan seneng-senengan, usfur, burung, dan hayawan yang lain lebih banyak, lebih kuat dari manusia. Maka manusia diberi batasan kemampuan, maka dengan begitu berpikir seperti itu, manusia tahu bahwa dia diciptakan bukan untuk menuruti syahwat dan nafsunya. Kalau menuruti syahwat dan nafsunya, unta
hayawan itu lebih kuat daripada manusia, tapi unta dan hayawan hal tersebut dia tidak tidak merasa susah dengan apapun yang dia lakukan karena dia tidak punya akal. Wa qad bayantu temen jelasno ingsun laka marang sira annal madzmuma setune perkara kang di negatif, sesuatu yang dicela, minal hawa saking nuruti kesenangan hawa nafsu, sesuatu yang terhina, tercela, yang dilarang dari mengikuti kesenangannya hawa nafsu, ma iku perkara afroto kang leluwean, berlebih-lebihan dalam mengikuti kesenangan tersebut. Alladzi kang yahkumu kang mutusno sapa wong alaihi ing atase mengkono hawa apa al aklu akal bil khoto'i kelawan salah, berlebih-lebihan sampai dia tidak bisa memberi batasan sampai kepada kesalahan. Fa amma ma'anapun utai perkara tahwa kang condong sapa nafsuhu ing ma mimma saking perkara tatorru kang dadi keboncong, kang dadi mesti apa hawa nafsu ila tanawulihi marang merkolema wa yu'ayinu lan nentokno sapa wong ha ing mengkono an nafsu ala islahi haliha ing atase bagusi tingkah lakune mengkono nafsu. Famamdukhun mongko iku dipuji la mazmumun ora diino. Adapun kesenangan yang menuju kepada memperbaiki diri sendiri kepada sesuatu yang lebih baik, tidak hanya menuruti kesenangan nafsu yang bebas tanpa batas, itu baik. Makanya hadisnya Nabi di Arba'in Nawawi itu di akhir, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga kesenangan hawa nafsunya tunduk dan mengikuti apa yang aku sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi. Berarti kesenangan tersebut ketika mengikuti apa yang telah dipandukan oleh syariat berarti menuju kebaikan. Ar-rabi'u asalisu utawi kang kaping telu fi farqi bainama yara ing dalem bedane perkara, bainama antarane perkara yara kang mirsani apa al aklu akal wa malan perkara yara kang mirsani apa al hawa. Membedakan ini menurut akal atau menurut kesenangan hawa nafsu. Terkadang manusia sering membedakannya sulit. Kalau dalam keadaan hati yang gelap, seperti Anda dalam ruangan yang gelap tanpa cahaya, Anda akan membedakan ini bubur, ini kotoran sapi, ora iso bedakno wong gelap. Nggih. Begitu juga ketika hati manusia tidak ada cahaya, tidak sering diberi siraman rohani, tidak dibuat untuk berzikir kepada Allah, diberi cahaya, tidak diberi ilmu. Ketika hati tersebut ada ilmunya, al-ilmu nurun, ada cahayanya, berarti hati tersebut ada penerang. Kalau ada penerangnya, maka dia akan bisa membedakan ini bubur, ini kotoran. Nah, ini terkadang kalau dia sudah gelap, mata gelap, keadaan gelap, enggak iso bedakno halal haram. Halal itu akal, haram itu apa? Nafsu. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah, Allah menggantikan, memberikan solusi sesuatu yang dihalalkan. Allah mengharamkan zina, maka Allah menghalalkan nikah. Allah melarang bangkai anjing, babi dan yang lainnya haram, tapi Allah menghalalkan yang lain
minuman-minuman yang halal ada. Artinya apa? Yang haram ini hawa nafsu, yang halal ini adalah apa? Mengikuti sesuatu akal yang jernih. I'lam ngertiyo sira anal hawa setune hawa nafsu. Yad'u ngajak apa al hawa ilal ladzati marang keenaan. Cirinya hawa nafsu, syahwat dan kesenangan itu satu ciri khasnya mengajak menuju keenaan, kelazatan, keasikan, tapi min ghairi fikrin, saking tanpa mikir angen-angen fi akibatihi ing dalem pungkasane mengkono fi akibati ing dalem pungkasane mengkono hawa. Hawa nafsu syahwat itu ngajak enak tapi ora mikir akibate. Sengenge ngajak wis melayu bedal ora usah sekolah wis ora mikir akibate engko ora munggah. Ora roh akibate sing penting enak. Itu artinya itu adalah apa contohnya apa hawa nafsu. Seneng enake ora gelem nanggung akibate, ora mikir akibate. Nah itu yang dinamakan nafsu. Tapi kalau akal menuju kesenangan tapi masih melihat akibatnya bagaimana nanti kalau aku melakukan ini. Nah, itu artinya masih wa ya'lamu wa qad ya'lamu terkadang ngerti sapa wong annatil kalladzat setune keenaan tajlibu iso narik apa alladzat alaman ing loro. Enake sedelok tapi lorone saumur urip. Nah, itu artinya apa? Nafsu. Yarbu kang dadi kembang berkembang dadi gede apa alam alaiha ing atase ladzat. Wa tamna'u lan nyegah apa mengkono ladzat sahibuha ing wong sing ngelakoni utawa merkoleh ladzat naila amsaliha merkoleh sepadane ladzat. Setelah dia merasakannya dia tidak akan mendapatkannya lagi setelah itu. Wal hawa utawi hawa nafsu mu'arradun iku mintokno memalingkan menjauhkan anin nadhari saking angen-angen mikir ningali fidzalika ing dalem akibah. Hawa nafsu dan kesenangan itu kebanyakan mayoritas dia tidak memikirkan akibat dari sesuatu tersebut. Sampean wis hawa nafsu wis badbet tapi orang ngerti bariku piye akibate. Itu tanda-tanda sesuatu yang dilakukan tanpa memikirkan akibatnya itu sesuatu mayoritas menuju kepada hawa nafsu. Makanya kalau memikirkan akibat dan akhirannya maka hawa nafsu tersebut akan terkurangi, terkontrol oleh akal. Watilka utai mengkono mu'arradun anin nadhari fil akibah. Nafsu, hawa nafsu kesenangan itu menuju kesenangan saja tidak memikirkan akibat dan perbuatan akibat sebab tersebut. Hal tersebut seperti halatil bahaimi tingkai piro-piro hayawan. Illa annal bahaima angin kejaba piro-piro hayawan a'dzara iku luweh uzur duwe alasan. Karena hayawan tersebut uzur itu memiliki alasan dia tidak karena tidak tahu sebab akibatnya. La taro ora mirsani opo baim al akibah karena dia tidak diberi akal. Makanya dia tidak pernah memikirkan akibatnya. Dan manusia yang diberi akal setiap tindakan yang dilakukan harus menimbang akibat yang dia lakukan. Ada sebab ada akibat. Berani tidak masuk, berani alfa lebih 10, yos berani menanggung akibatnya. Berani ini mau alfa tok barang ora naik nangis-nangis goleki jaluk munggah iki berarti napa berbuat gak berani bertanggung jawab. Lah mesine
sebab harus berani akibat. Nek wani nglakoni kok rawani nanggung berarti ya nafsu, kesenangan. Wa amma wala yambaghi lan ora sayukja lil akil kedue wong sing duwe akal ayan zila ngenggono sapa akil an rutbatin saking tingkatan biha kelawan mengkono bahaim syarafun kemuliaan wartifaun lan munggah ila maqamin marang siji tingkatan min hattin saking bagian wa amal aklu anapun utawi akal fa innahu setune akal ciri khas akal yuraqibu nginjen-nginjen ningali apa al aklu al awaqiba ing pira-pira pungkasane perkara. Akal itu setiap melakukan sesuatu maka ketika ada undang-undang, ketika ada peraturan mesti diperhitungkan, ada perhitungan sebab akibatnya piye. Itu berarti dia menggunakan akal. Tapi ketika melakukan tindakan sesuatu tidak memikirkan sebab akibat, itu adalah kesenangan hawa nafsu. Wayang zurulan ningali opo akal fil masalihi ing dalem piro-piro kemaslahatan. Kalau orang yang berakal, setiap tindakan yang dia lakukan dia melihat kepada apa? Hasil kebaikan kemaslahatan yang dia lakukan. Makanya seorang pemimpin itu semua tindakannya harus melihat dan menimbang kepada kemaslahatan. Kaidah fikih mengatakan tasarruful imam lirra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Jadi setiap kebijakan harus masalihul ammah. Famisluhu mongko sepadane akal kamislir rajuli kaya sepadane wong lanang alhazimi kang tegas wat tabibi lan dokter an-nasihi kang paring nasihat. Kalau orang ingin sehat harus mau mendengarkan nasihat dokter. Kalau orang ingin pintar harus mendengar nasihat guru. At-tabibu wal ustadu mualliman. Tabib dan guru itu kesemuanya memberi petunjuk. Nek sampean pengen waras, yo anut sarane dokter. Nek sampean pengen ngerti, pengen duwe ilmu, yo anut sarane napa? Guru. Wa mislul hawa sepadane hawa kamisli sobi kaya bocah cilik al jahili kang bodho. Wal maridhi lan loro syarruhu asyarruhu kang ngelekno mengkono marit fayam bagi mongko sayukja lil labibi kedue wong sing cerdas wa idza ikhtalafa nalikane nulayani apa akluhu akale rajul wa hawahu lan hawane rajul wa qad alima temen ngerti sapa wong annal akla setune akal alimun wong sing ngerti nasihun kang nasihati aikat tabibun nasih ayastasyiru ing yento aweh isyarah aweh pituduh apa akal hu ing mengkono wong ayasbira ing to sabar ala madmadhima ing atase ngempet perkara ya'muru kang perintah apa akal bi kelawan ma ay ya'murul alim au ya'murut tabib wa yakfilan cukup hi ing wong fi isaril akli ing dalem dhisikno akal ilmun ngerti bifadlihi kelawan keutamaane akal fa in rama mongko lamun buang sapa wong ziyadatat dalili ing tambahi dalil ala sihhati qaulihi ing atase benere ucapane wong fal yata'ammal mongko angen-angen sapa wong awakibama ing pira-pira pungkasane perkara ya jeni kang lakonihi ing ma apa al hawa kesenengan. Kalau Anda masih ragu dan masih samar, maka pikirkan akibat dari apa yang akan Anda lakukan. Maka kalau Anda memikirkan akibat dari apa yang dilakukan, itu termasuk akalnya
berguna, berbuat. Kalau sudah ketutup akibatnya apa dari perbuatan ini, berarti tidak melihat akibat, maka yang berperan hawa nafsu. Ala arbabihi ma yajnihil hawa ala arbabihi ngatasi piro-piro wong sing anduweni hawa min hadkil astar saking ngino piro-piro kehormatan wal fadhihati lan nyelo ngelek-ngelek menyelo bainal khalqi antarane makhluk wa hatil manzilati lan ngedono pangkat wa fawatil fadhaili lan ilange pot artinya ilange pira-pira keutamaan. Wal wakasa ana toh ilang apa jahun pangkat au dzalla utawa ina sapa azizun wong sil mulya au sida utawa diburu ditangkep apa ta irun manuk. Burung tersebut tertangkap, hayawan buruan bisa tertangkap, terjebak karena apa? Illa bimuwafaqatil hawa angin kejaba nuruti hawa nafsu. Ikan bisa memakan kail karena dia menuruti hawa nafsunya, dia tidak memikir bahwa dalam kail itu ada jebakan. Nah, kalau dia memikir, punya akal, mesti wong mancing orang arah ngoleno mergo mikir. Nah, makanya burung bisa tertangkap dan seterusnya karena dia apa? Muwafaqatil hawa wa mimma sangking perkara yudhihu kang jelasno lahu marang mapa dalil ayak tira ingin to kuwasa bulughu gharadhihi apa nyampekno tujuane wong qabla nailihi sedurunge merkule wong sumayang dur mongko nuli ningali sapa wong fi khalihi ing dalem tingkae wong ba'da inqidha'i ladzatihi sabadane rampunge keenakane mengkono hawa wa malan perkara iktasaba kang merkoleh sapa wong hu ing ma wa yazinulan nimbang sapa wong al iltizada ing rasa enak bil jinayati kelawan kriminal kelawan pelanggaran faya'lam mongko ngerti wong ikhina idzin nalikane yazinu dia menimbang enaknya dengan akibatnya ini enaknya dengan hukumannya. Umpama sampean ape melanggar eling takziran dan apa akibatnya mestinya enake sakmene takzirane sakmene ora imbang. Nah, pasti Anda akan bisa apa menimbang. Fa ya'lam khina idzin nalikane yazinu annau satune mengkono wong qad khasira temen rugi ad'afa ma ing tikel-tikele perkara rabiha kang untung sapa wong waqad ansyadu temen nembangno sapa ulama fi dzalika ing dalem mengkono hawa muwafaqatil hawa kam ladzah pirang-pirang perkara sing enak mustafizatun iku jijikno farhan apane kesenengane qadin jalat terkadang ketok anhumumi saking piro-piro susah afatun piro-piro bahaya kam syahwat piro-piro kesenengan sulibna ditarik opo syahwat sulibna narik opo syahwat sahibaha ing wong sing nglakoni syahwat sawabud diyanat ing saubud diyanat ing klambine piro-piro agama wal muruati lan piro-piro kehormatan. Berapa banyak syahwat yang bisa melucuti baju kehormatan agama dan kehormatan apa jati diri muruah. Wa alam ngertiyo sira anal insan menusune menungso idza wafaqa nalikane nyocoki sapa insan hawahu ing kesenengane insan wa in lam yadur senajan orang bahayani apa hawahu ing insan wajadan nemu insan min nafsihi sangking awak dhewe ne insan zullan ing kehinaan limakanin marang panggonan anau setune insan maghlubun iku dikalahno wa idza qahara nalikane meksa apa hawahu hawa kesenengan nafsune mengkono insan wajada nemu sapa insan fi nafsi dalam awak dhewe ne insan izzan ing kemuliaan
li ajli annahu korona setun insan ghalibun wong sing menang. Suma anta setuni sira tara mirsani annasa ing menungso. Idza syahadu nalikane nyekseni sapa annas zahidan ing wong sing zuhud. Ta'jabu kang padha gawok sapa wong akeh minhu saking zahid. Wa qala bulan padha malik wong akeh yadahu ing tangane mengkono zahid. Wa madza kalan orano utawi mengkono zahid illa annau setune zahid qawiya kuat ala tarkima ing atase ninggal perkara dha'fu kang padha apes lemah sapa wong akeh anhu saking ma min mukhalafatil hawa saking nulayani kesenengan hawa nafsu. Babur rabi wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi uqadu wahdan fariju bil qurabu wa tuqadha bil hawaiju tunalu bihi raghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal amamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.